Kepemimpinan merupakan salah satu unsur penentu dalam keberhasilan suatu organisasi. Fenomena kepemimpinan adalah sesuatu yang melekat pada keberadaan organisasi apapun bentuknya. Bahkan bisa dianggap sebagai inti dari organisasi itu sendiri. Sistem organisasi dapat berjalan dengan baik apabila ia dikendalikan oleh pemimpin yang memiliki komitmen untuk mengoptimalkan fungsi, peranan, dan tanggung jawabnya. Dengan adanya kepemimpinan yang kapabel akan berdampak bagi kemajuan organisasi tersebut. Sebab, pemimpin sangat diperlukan untuk menentukan visi dan tujuan organisasi, mengalokasikan dan memotivasi sumber daya agar lebih kompeten, mengkoordinasikan perubahan, serta membangun pemberdayaan yang intens dengan pengikutnya untuk menetapkan arah yang benar atau yang paling baik. Menurut Kell, yang dikutip oleh Mualidin, terdapat dua arus besar untuk mendefinisikan kepemimpinan dalam literatur administrasi publik. Pertama, yaitu kepemimpinan politik. Sebagai pendekatan tradisional dalam bidang ilmu politik yang memisahkan dimensi politik dan administrasi dari sektor publik. Peran lingkup administratif yang terbatas pada pelaksanaan kebijakan dalam tradisi hierarkis paling murni dari birokrasi yang ideal. Kepemimpinan demikian mempunyai hak prerogatif untuk memilih pejabat. Pendekatan ini merupakan aliran yang dominan dalam literatur tentang kepemimpinan di sektor publik. Kedua, kepemimpinan administratif yang tidak hanya melihat administrasi publik terbatas pada peran sebagai pelaksana, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat dan bertanggung jawab dalam membangun lembaga-lembaga publik. Kepemimpinan sektor publik adalah seseorang yang memiliki kapasitas melakukan efisiensi, melakukan perintah, menciptakan tindakan, dan memiliki komitmen dalam lingkungan kerja. Dalam sektor publik, seorang pemimpin harus memiliki kapasitas dan kemampuan dalam melakukan adaptasi terhadap lingkungan, termasuk di dalamnya adalah setiap permasalahan yang berkembang. Fokus dalam sektor publik yaitu kepemimpinan bagaimana memberikan pelayanan sebagai output berupa barang dan jasa yang baik kepada masyarakat yang dipimpinnya. Silalahi menyebutkan terdapat dua model kepemimpinan sektor publik, yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transaksional merupakan proses transaksi atau pertukaran antara pemimpin dan pengikut. Oleh karena itu, pada model kepemimpinan transaksional, pengendalian pekerjaan dilakukan dengan kontrol yang ketat atau otokratis. Sedangkan kepemimpinan transformasional merupakan suatu model kepemimpinan yang didasarkan atas saling percaya antara pemimpin dengan yang dipimpin atau masyarakatnya. Kemudian Bernanos memberikan 4 kunci kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sektor publik. Di antaranya pertama, memiliki kemampuan berkomunikasi efektif dengan manajer dan pegawai lain dalam organisasi. Kedua, memahami lingkungan luar dan memiliki kemampuan bereaksi tepat atas segala ancaman dan peluang. Ketiga, memegang peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi praktik organisasi, prosedur, serta produk dan jasa. Dan terakhir, memiliki dan mengembangkan ceruk untuk mengantisipasi masa depan. Selain itu, Barbara Brown juga memberikan 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pertama, visualizing, kemudian futuristic thinking, ketiga, showing foresight, keempat, proactive planning, kelima, creative thinking, keenam, taking risk, ketujuh, process alignment, 8, quality building, 9, continuous learning, dan ke-10, embracing change. Ward menjelaskan bahwa sejarah teori-teori kepemimpinan yang digunakan dalam sektor publik dapat dilihat melalui 6 era. Di antaranya yaitu Gridman era, Trade era, Contingency era, Transformational era, Servant era, dan Multifacet era. Selama era Gridman, praktek kepemimpinan yang dipelajari melalui para pemimpin yang sukses seperti Napoleon dan George Washington, di mana masyarakat percaya bahwa pemimpin dilahirkan.
Kemudian, selama era trades, karakteristik pemimpin yang efektif mulai diselidiki, di mana praktek kepemimpinan didasarkan pada memilih pemimpin yang sesuai dengan ciri-ciri seperti sifat-sifat individu dan keterampilan. Masyarakat percaya bahwa karakteristik pemimpin dapat dikembangkan. Kemudian, di era kontingensi, efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh variabel pemimpin harus berurusan dengan seperti kinerja, pengikut, budaya, dan efek struktural. Selanjutnya, di era servant, sektor publik telah terpasang dengan tanggung jawab etis oleh pengikut, stakeholder, dan masyarakat. Kemudian, di era transformasional, kemampuan pemimpin untuk menciptakan perubahan organisasi ditekankan untuk menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Hingga akhirnya sejak tahun 1990-an sampai dengan saat ini, ada teori multifaset praktek kepemimpinan yang digunakan dalam sektor publik. Era Gridman dimulai sebelum sampai dengan tahun 1900 dan menjadi populer dalam bentuk biografi. Penekanan pada munculnya tokoh besar seperti Napoleon, George Washington, ataupun Martin Luther yang memiliki substansial untuk mempengaruhi masyarakat. Era Gridman dipengaruhi oleh gagasan perubahan sosial yang rasional oleh individu yang unik, berbakat, dan berwawasan. Era trade terjadi pada tahun 1900 sampai 1948. Ditandai dengan kebangkitan dan pengakuan pentingnya bakat alami dari seorang pemimpin. Penekanannya terletak pada sifat-sifat individu dan keterampilan pemimpin tersebut bahwa para pemimpin mampu membawa semua tugas kepemimpinan yang dia emban. Contoh sifat-sifat individu yaitu berupa sifat fisik, pribadi, motivasi, dan sikap dari seorang pemimpin. Kemudian, keterampilan yaitu berupa komunikasi dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Era ini dipengaruhi oleh metodologi ilmiah secara umum dan juga metode manajemen ilmiah secara khusus. Era kontingensi terjadi dari tahun 1948 sampai tahun 80-an. Penekanannya, efektivitas pemimpin dipengaruhi oleh berbagai macam variabel. Misalnya variabel kinerja, kemudian variabel pengikut, budaya, dan efek struktural. Era ini juga dipengaruhi oleh munculnya teori hubungan manusia serta ilmu perilaku yang menjadi bagian dari ilmu atau kajian-kajian psikologi. Era transformasional ini terjadi pada tahun 1978 sampai dengan saat ini. Penekanannya pada kepemimpinan yang menciptakan perubahan dalam struktur, proses, atau mekanisme culture. Pemimpin yang mempunyai visi efektif, wawasan teknis yang brilian, atau karismatik yang berkualitas adalah ciri-ciri di era transformasional. Kemudian, era ini dipengaruhi oleh hilangnya dominasi Amerika dalam bisnis, keuangan, dan ilmu pengetahuan dan kebutuhan untuk orientasi kembali pada pengembangan organisasi. Era servant ini terjadi di tahun 1977 sampai saat ini tetap terjadi ya. Penekanannya yaitu pemimpin yang bertanggung jawab secara etis terhadap pengikut, stakeholder, dan masyarakat. Nah, kemudian era ini dipengaruhi oleh kepekaan sosial pada tahun 1960-an dan 1970-an. Dan terakhir, multifaceted era terjadi di tahun 1990-an sampai dengan saat ini. Era ini mengintegrasikan aliran-aliran besar, terutama transaksional, yaitu sifat dan masalah perilaku, sebagian besar mewakili kepentingan manajemen, serta aliran transformasional berupa visioner, kewirausahaan, dan karismatik. Era ini dipengaruhi oleh ekonomi global yang sangat kompetitif, dan kebutuhan untuk memberikan pendekatan yang lebih canggih serta holistik mengenai kepemimpinan. Dan terakhir, pertanyaan dari saya, bagaimana fenomena kepemimpinan sektor publik di negara kita? Apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat? Silakan diamati dan dianalisis dengan kerangka teoritis kepemimpinan sektor publik.
Berikut referensi yang bisa kalian gunakan untuk memahami kepemimpinan sektor publik. Tentunya masih banyak ya referensi-referensi terkait dengan kepemimpinan sektor publik. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton terkait tentang konsep dasar kepemimpinan sektor publik. Apabila teman-teman ada pertanyaan,